Anda kan tidak boleh menambahkan ayat yang tidak ada di Quran gitu loh. Udah saya Emangnya bilang boleh tadi, Anda menambahkan? saya ini nggak punya data, tapi saya tahu rahasianya. Oke, halo Wardani bin Halo. Amra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Abang. Ya, Mbak Agatha orang mana ya? Orang Arab saya, Bang. Tinggal di Arab gitu. Iya, Bang. Saya orang Indonesia, tinggal di Indonesia. Siap. Silakan mau bertanya apa, Bang, tentang yang Kristen? Saya Islam ya. Siap. Pertanyaan saya sama Mbak Agatha, menurut Mbak Agatha itu Yesus dengan Isa Al-Masih itu apakah satu orang, apakah dua orang yang berbeda orang itu? Isa Al-Masih yang mana nih, Bang? Karena ada Isa Al-Masih yang disalib, ada Isa Al-Masih yang nggak disalib. Gitu. Orang Kristen di Syria, di Suriah sana mempercayai Isa Al-Masih yang disalib, mati dan bangkit. Ada juga Isa Al-Masih yang dipercaya umat Islam tidak disalib, tidak dibangkit, tugasnya nanti membunuh babi dan dajjal. Jadi ini Oke, tokoh yang asli, sabar. Tokoh yang asli itu yang nyata itu adalah Yesus atau Isa Al-Masih yang disalib. Nah, kalau tokoh yang di dalam kitab suci Anda saya tidak tahu itu. Entah itu ada entah enggak saya juga belum tahu. Oke. Ya menurut Mbak aja gitu. Menurut Mbak. Itu tadi jawaban saya. Menurut Mbak Agatha kira seperti itulah yang oke lah yang disalib, Isa Al-Masih yang disalib. Apakah orang satu, apakah dua orang yang berbeda gitu? Tadi saya udah jelasin, Pak. Orang Kristen di Syria memanggil Yesus Kristus itu Isa Al-Masih. Nah, orang Kristen yang di Syria ya, berarti ini bicara tentang Isa Al-Masih yang disalib bangkit pada hari yang ketiga. Tentu ini merujuk kepada tokoh yang sama, tapi Isa di dalam Quran itu saya tidak tahu. Ya, kalau yang di Al-Quran itu menyebutnya tidak disalib, tapi yang disalib itu diserupakan seperti itu. Kalau yang di Al-Quran. Nah, kalau yang itu saya tidak tahu tokoh entah dari mana, kejadiannya di mana, itu kan tidak ada juga literasinya di Quran. Gitu. Jadi saya tidak bisa menyamakan sesuatu yang tokohnya masih belum jelas. Gitu. Kalau apa Mbak Agatha Kristen ya? Saya Kristen. Jadi di Al-Quran dan di Injil itu kan mengatakan bahwa di akhir zaman baik itu Isa Al-Masih yang menurut Kristen yang disalib dan atau Yesus akan turun kembali di akhir zaman. Apakah bagaimana menurut Mbak Agatha gitu? Menurut saya tentang Yesus ataupun Isa Al-Masih yang menurut kalian yang disalib, apakah sosok itu akan turun kembali di akhir zaman? Oh iya, dia datang untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati. Secara nyata itu, Mbak? Iyalah. Jadi gimana nanti menurut Mbak Agatha kira-kira ya nanti ya, ketika sosok Yesus atau Isa Al-Masih yang disalib menurut Kristen turun di akhir zaman, nanti di akhir zaman itu gimana kalau sosok beliau ini berstatus agama Islam? Gimana menurut Mbak Agatha nanti? Sampai detik ini aja sosoknya statusnya nggak pernah beragama Islam, apalagi nanti di akhir zaman, sangat-sangat mustahil. Yakin? Detik ini saja Mbak Agatha tidak yakin? ada yang bisa membuktikan. Lo yakin banget? Yakin? Adakah orang yang bisa membuktikan bahwa Yesus itu agama Islam? Tidak pernah ada. Oh, jadi Sekarang aja belum pernah bisa dibuktikan. Mbak Agatha, saya pernah lihat video orang Kristen bahwa Yesus atau Isa Al-Masih yang disalib itu sebagai orang dalam bagi orang Kristen. Apa benar itu? Orang dalam apa tuh? Orang dalam gimana? Maksud orang dalam itu ketika Mbak Agatha jasadnya mati atau meninggal, nanti rohnya Mbak Agatha itu pertama yang ditemui di gerbang utama. Di gerbang utama akhirat itu pertama itu bertemu dengan Yesus atau Isa Al-Masih. Itu yang disebut orang dalam.
Apakah benar? Nggak ada ayatnya. Iya. Iya. Iya, kalau nggak ada ayatnya kan kita nggak mungkin mempercayai itu. Jadi yang saya sampaikan ini apa? Saya nggak punya data. Saya kan orang gunung, orang gunung dan tinggal di gunung udah berapa tahun mengasingkan diri ya. Jadi saya nggak punya data. Kalau Al-Quran ada ya, karena setiap malam Jumat juga saya baca Al-Quran. Jadi saya pernah lihat nonton video orang Kristen, katanya Kristen itu enak, aman, karena ada orang dalam katanya. Artinya ada orang gerbang di antara alam nyata dengan alam akhirat. Apakah menurut itu Anda mungkin ada? jokes ya Pak. Jadi gini Pak, orang yang menarasikan itu di videonya mungkin itu bikin jokes atau apa, tapi tidak ada yang menyatakan seperti itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang membangkitkan semua manusia, Tuhan yang akan menghakimi kita semua, apakah kita layak atau tidak untuk diberikan hidup kekal. Jadi semua orang nanti dibangkitkan oleh Tuhan Yesus itu, mau yang percaya maupun yang tidak. Yang percaya itu untuk diberikan hidup kekal, yang tidak percaya dibangkitkan untuk dibinasakan. Itu yang tertulis di dalam Alkitab. Iya, saya itu kalau yang kepercayaan umat Kristen seperti Injil gitu ya, yang kitabnya kitab Injil, itu sebagian itu karena Al-Quran juga ya, di Al-Quran juga itu ada yang dari Taurat, ada yang dari Injil, ada yang dari Zabur, ada yang dari Taurat. Nah, ini yang sebagian juga penyampaian dari Nabi Muhammad langsung, dan Nabi Muhammad juga menyempurnakan yang sudah ada, yang ajaran-ajaran yang terdahulu. Tapi kalau Nabi Adam, Nabi Idris itu kan belum ada Alkitab ya, belum juga ada namanya lambang agama. Yang barulah ada lambang agama atau ada kitabnya itu mulai zaman Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad gitu. Karena saya dengar tadi pembicara Mbak sama yang satu tadi kan, yang sebelum saya ini kan, Mbak tadi kan menanyakan mana kitabnya Nabi Adam sampai ke Nabi Idris itu belum ada Alkitab, dia masih namanya. Kalau Nabi Musa ada, yang saya tanya tadi Nabi Musa ada. Ya betul. Oke, apa kitabnya Nabi Musa dalam iman Islam? Ya itu tadi Taurat. Islam juga meyakini bahwasan Nabi Musa itu kalau kan kitab itu kan gini ya Pak ya. Kalau betul. kitab itu kan gini. Nah, ada tidak kitab Tauratnya Musa atau Injilnya Isa? Nah, itu. Kalau isi Taurat ada di Al-Quran. Isi Kalau Taurat. isi Taurat yang Taurat yang sebenarnya ya, yang aslinya yang bawaan dari Nabi Musa langsung ya. Kalau yang sekarang kalau Taurat yang bawaan Musa harusnya kitabnya Musa gitu loh. Kalau Quran Anda kan namanya tidak disebut Taurat. Iya, nggak disebut Taurat, tapi isi Taurat yang sebenarnya ada di Al-Quran. Oke. Apa isi Taurat rupanya Pak? Ya, tentang perjalanan beliau, gimana beliau juga melawan para Fir'aun gitu kan. Itu apa pengajarannya? Pengajaran di Taurat itu apa? Kalau kisah hidup dia itu namanya biografi. Kan yang namanya Nabi menerima firman, berarti kan menerima risalah. Menerima firmannya apa? Perintahnya apa? Bukan malah nyeritakan biografinya dia. Kalau mau diceritakan, kalau kita menyebut orang-orang yang mendapatkan wahyu ya, pertama kan Nabi Adam memang diturunkan ya langsung ya. Udah itu yang wahyu kedua diturunkan zaman Nabi Idris, generasi ketujuh dari Nabi Adam. Nah, dari Nabi Idris ke Nabi Musa 20 generasi ke-28. Nah, setiap orang mendapatkan wahyu sudah jelas orang-orang seperti orang-orang utusan yang membawa amanah, yang membawa firman-firman Allah dan menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, berani itu semua demi untuk menyampaikan kebenaran seperti itu. Udah itu yang berapa tadi? Baru 3 ya. Keempat turun lagi ke Nabi Daud, baru udah ada kitab Zabur. Jadi dari Nabi Daud
generasi ke-28 lagi dari Nabi Daud, turunlah yang Isa Al-Masih atau Yesus, kata oleh orang Kristen. Apa ajaran Musa? Apa ajaran Musa di dalam Taurat? Banyak. Apa ajaran dia? Banyak. Salah satunya apa? Salah satunya, pertama, jalankan adab. Yang kedua, pertahankan adat budaya. Ini kan memang dari Nabi Adam itu ya. Udah itu, yang lain-lain sepertinya untuk kebaikan umat gitu ya, untuk kerukunan umat. Namun waktu itu kan para Fir'aun nggak terima ketika beliau itu menyampaikan kebenaran. Para Fir'aun itu nggak terima gitu, Mbak. Kalau kisah di Al-Quran ya. Nah itu kitab itu cuman itu aja isinya. Ya kalau di Al-Quran itu, Mbak, nggak seperti yang di kitab perintah. Kalau gitu perintah kepada Daud apa? Ya kalau Daud ini kan sama jalur, nggak di Alkitab itu menjalankan seperti apa yang dijalankan oleh Nabi Musa untuk kebaikan, adab adat. Tadi kan kalau dalam kajian Islam itu kan Bismillahirrahmanirrahim, dan bersama Allah pengasih lagi maha penyayang, ataupun kita juga sebagai zatnya Allah yang nyata atau disebut hamba Allah, ya sama untuk saling mengasihi dan saling menyayangi. Ketika kita umat manusia ini sudah saling mengasihi dan saling menyayangi, maka tidak akan ada perang seperti di Timur Tengah, Mbak. Kalau perintahnya Tuhan kepada Isa apa? Tadi kan Daud, ini kalau Isa apa? Kalau untuk Isa Al-Masih atau yang menurut Kristen ya, yang disalib, lah. Kalau sistem Islam kan diserupakan, bukan Isa Al-Masih yang disalib. Kalau sesungguhnya kan yang Isa Al-Masih kan moksa. Saya menerangkan yang dari Isa Al-Masihnya dengan atau disebut Yesus ya. Jadi beliau itu mulai ada petunjuk itu untuk beliau itu kan dari umur 25-an gitu kan. Di situ karena masih waktu beliau masih bujang kecil itu kan masih belum tahu apa-apa. Cuman untuk ketika di umur di atas 20, saya rasa kalau memang benar Maha Kuasa menurunkan wahyu untuk Isa Al-Masih, itu sangat cepat, Mbak, sangat cepat sekali. Ya, kan? Jadi kesimpulannya dari Musa, dari Daud, dari Isa, dari Muhammad. Belum selesai, Mbak. Kesimpulannya kalian itu bisa diselamatkan dengan cara apa? Belum selesai saya ini, belum selesai. Ngomong saya terangkan dulu ya. Saya udah paham. Jadi maksudnya kesimpulannya Allah kalian itu menurunkan kitab kepada Musa, menurunkan kitab kepada Daud, Zabur, menurunkan kitab kepada Isa yaitu Injil, menurunkan Quran kepada Muhammad. Kesimpulannya dia mau ngapain gitu? Bagaimana cara menyelamatkan kalian? Kesimpulannya itu apa? Kita ini, Mbak, saya itu kan karena video Mbak kan viral, jadi saya itu mau berdiskusi dan ngobrol santai karena saya ini kan orang gunung dan tinggal di gunung. Saya kan saya nerangkan Isa Al-Masih dulu. Maksudnya gini, Pak. Maksudnya gini kan, maksud saya adalah semua orang beragama pasti tujuannya itu mau mencapai surga, betul dong? Ya. Nah, kalau dalam Taurat Musa bagaimana mencapai ke surga? Menurut Daud bagaimana ke surga? Menurut Isa bagaimana ke surga? Menurut Muhammad dalam Qurannya bagaimana caranya mencapai surga? Siapa? Karena umatnya. Bagaimana cara Tuhan kamu membawakan umatnya apa yang mendapat wahyunya disebut mencapai surga? Ya semua umatnya yang dapat wahyu juga kan disebut umat. Apakah Nabi Muhammad bukan umat Allah? Saya terangkan. Nah, bagaimana caranya? Kesimpulannya apa? Jangan ngomong terus. Maksud saya kan saya terangkan dulu. Kalau Mbak bertanya, saya terangkan. Setiap orang yang mendapatkan wahyu, termasuk Yesus atau Isa Al-Masih, itu orang gerbang atau orang pintu, udah positif masuk surga gitu.
Dia Oke, orang, kalau Anda dia orang mengatakan, surga. kalau Anda Dia orang mengatakan, surga. baik, kalau Anda mengatakan positif masuk surga, apakah Muhammad sudah masuk surga? Udah saya bilang tadi, Ahmad bin Abdullah yang digelar Nabi Muhammad SAW, dia orang pintu, sama dengan Yesus itu Oke, Masih baik. pintu. Ke Dia orang surga, ke surganya itu, bentar ya, oke, baik kan? Ke surganya itu kalian tanpa tubuh kah atau cuman rohnya aja yang ke surga? Wah, kalau jasadnya sudah. Tapi seperti saya terangkan Isa Al-Masih dulu ya. Ya. Nggak usah kayaknya Isa sama Al-Masih nggak usah dijelasin karena Nah, saya juga biar saya nggak nangkep terangkan, poinnya. biar kamu paham. Katanya punya orang dalam, orang Kristen. Kalau punya orang dalam, saya terangkan dulu. Begini Pak ya, Anda kan menonton video dan saya sudah Saya tadi nonton menjelaskan videonya Anda- Mbak gitu kan, makanya kan Mbak itu kan pinter di segi apa Alkitab, makanya saya terangkan seperti apa jalurnya Mbak. Isa, saya mau skip dulu karena gini Pak. Saya cuman mau tahu kalian itu nanti ke sorganya dengan tubuh atau rohnya aja ke sorga. Ya kalau jasad tuh setelah meninggal habis jadi kembali jadi tanah Mbak, karena nama Oke. rohnya aja. Oke. Kalau Anda mengatakan jasadnya jadi tanah, Isa kan nggak pernah jadi tanah. Berarti moksa. Ya, Iya, Isa kan nggak pernah jadi tanah ya dalam berarti moksa ya, moksa tahu moksa. Saya tidak tahu itu moksa atau apa. Isa kan tidak pernah di dalam iman. Jangan dicampur-campur Pak sama agama kejawen atau Buddha, ya Iya, kan? iya. Berarti usah kan dicampur. kalau nggak jadi tanah kan berarti Ini, Pak. moksa. Kalau Anda Islam aja kan gitu. Enggak, Anda nggak usah saya ini kan bilang gitu. saya ini kan Mbak bertanya, saya jawab, saya bertanya nanti Mbak jawab gitu. Oke, pertanyaan saya, Isa ini mati tidak? Silam atau moksa? Apa itu? Diangkat. Kalau Oke, Mbak di Al-Qur'an diangkat oke. pelang dia. Ada jasadnya nggak? Waktu diangkat ada jasadnya tidak? Enggak. Yang aslinya Nah, enggak. terus jasadnya dikemanain waktu Isa terangkat? Menghilang, itu namanya moksa. Di mana dalam Quran Anda dikatakan bahwa Isa terangkat ke hadirat Allah itu moksa atau itunya hilang, jasadnya hilang. Ya, Karena hilang. Anda kan tidak boleh menambahkan ayat yang tidak ada di Quran gitu loh. Udah saya Emangnya bilang boleh tadi, ada yang menambah? saya ini nggak punya data, tapi saya tahu rahasianya. Ini orang gunung. Saya tidak peduli Anda mau orang gunung, mau orang hutan, mau orang Indonesia, mau orang Arab. Saya tidak ke situ karena yang Anda perkenalkan adalah Anda agama Islam. Ya, apa Jadi lagi mau kalau ditanya? Anda Apa lagi mau menarasikan ditanya? Anda agama Islam, Apa lagi ya mau ditanya? Anda tidak boleh keluar dari konteks Islam begitu. Apalagi yang mau Mbak tanya? Saya sebenarnya nggak mau nanya kenapa, karena dalilnya yang mengatakan tubuhnya Isa hilang itu tidak ada di Quran. Moksa. Ya masalahnya moksa itu tidak ada di dalam Coba Quran. saya tanya yang Yesus saja. Yesus moksa apa ada jasadnya? Yesus ada jasadnya karena dia bangkit, yang namanya disebut bangkit. Yang Gimana? namanya disebut manusia itu pasti ada jasad, Bang. Ya di mana Sekarang saya kuburannya? tanya, Kalau Abang. ada jasadnya di mana kuburannya? Sekarang saya tanya Anda, manusia itu terdiri dari apa? Enggak, saya tanya kuburannya Ada- di mana Yesus itu? Coba. Di Yerusalem, di Ada nggak Yerusalem. jasadnya di situ? Jasadnya sudah bangkit. Bangkit kemana? Bangkit dari kubur dan sudah terangkat ke sorga. Ya Disaksikan sama oleh aja, bangsa orang Mbak. Israel. Sama aja itu namanya moksa atau silam. Sekarang saya tanya Anda, Isa ada nggak tubuhnya waktu diangkat? Yang diangkat kelai itu kan diangkat kelai itu hari ketujuh. Jadi saya terangkan Iya, dulu. Saya waktu terang. Isa Jangan jawab dulu. diangkat, Saya ada terangkan tidak dulu. tubuhnya? Kenapa terjadi Yesus itu atau Isa Masih disalib? Kenapa terjadi? Apa digunjang-ganjingkan manusia, umat manusia banyak? Kenapa bisa begitu? Coba jawab dulu. Kenapa Yesus disalib? Kenapa terjadi begitu? Oh, oke. Kenapa Yesus disalib? Karena bangsa Israel tidak mengenal Dia adalah Tuhannya yang menjadi manusia. Itu alasannya. Itulah sebabnya. Makanya orang Israel itu mengira Dia itu kok kamu manusia ngaku-ngaku Tuhan. Yesus itu kan selalu ngaku dirinya Tuhan dan membuktikan dirinya Tuhan. Tapi bangsa Israel ini tidak mengenali Tuhannya itu menjadi manusia, padahal sudah dinubuatkan di dalam kitabnya Musa, sudah dinubuatkan dalam Taurat, Jaburnya Daud, dan sudah dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi. Yesus Begitu. tidak pernah mengaku Tuhan.
Ingat itu. Kalau Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, Tidak pernah Ya. dia ngaku Tuhan. oke. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak pernah mengaku Tuhan, terus kenapa ada orang yang menuhankan dia? Nah, itu kan umat Kristen yang sekarang yang menuhankan dia. Saya jelaskan Oh, dulu ya. jangan gitu. Sekarang saya tanya kamu, apakah umat Islam punya Tuhan? Kami punya umat Islam ada Tuhan. Oke, yang Tuhan seperti kami apa Allah. Tuhan Anda? Tuhan kami Yang Allah. seperti apa Tuhan Anda? Iya, itu nama. Saya tanya, wujud dari Tuhan Anda yang mana? Alif, lam, ha. Alif jasad. Wujudnya. Dengar Alif dulu, lam lam dengar ha dulu. itu Dengar dulu, Mbak. huruf Dengar dulu. hijaiyah. Tunggu dulu. Apakah Anda menuhankan huruf hijaiyah? Ya dengerin dulu Mbak, saya ngomong dulu. Alif, lam, ha. Alif jasadmu, lam hatimu, lam rohmu, ha Tuhanmu. Sama Yesus juga seperti itu. Ya sama Yesus juga seperti itu. Oh, jangan. Ini ya Bang ya. Abang kalau ngaco, ini saran saya gini Bang. Anda kalau memang orang gunung, Anda sebaiknya turun gunung. Jadilah orang bumi. Jadilah orang yang normal. Turun dari gunung Anda. Kenapa? Di gunung itu banyak syaitonirrojim. Ngaji ya Bang. Makin ngaco. Maaf ya kalau Anda kan tadi sudah mengatakan Anda tidak punya data. Ya saya hanya sedang berdiskusi dengan orang-orang yang tidak punya data gitu loh. Itu tadi. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kalau saya memang manusia toktil gitu ya, manusia tok itulah.